Izin memperkenalkan diri, nama saya Novemi Dulustari, MPM 2019-112-181, Prodi Manajemen Semester 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur paragraf. Yang pertama, ada posisi. Sebuah karangan dibangun oleh beberapa bab. Bab suatu karangan yang terkandung kebulatan ide dibangun beberapa anak bab. Anak bab dibangun oleh beberapa paragraf. Jadi, kedudukan paragraf dalam karangan adalah sebagai unsur pembangun anak bab, atau secara tidak langsung sebagai pembangun karangan itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa paragraf merupakan satuan kecil karangan, sebab di bawah paragraf tidak ada lagi satuan yang lebih kecil yang mampu mengungkapkan secara lebih utuh dan lebih lengkap. 2. Batasan. Ada berpendapat antara lain, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan. Biasanya terkandung satu ide pokok dalam penulisan dimulai dengan garis biru. De Zianggi dan A. Dityamartaya. Paragraf ialah satuan pembagi lebih kecil di bawah suatu bab dalam buku. Paragraf biasanya memberikan angka Arab. 3. Kegunaan. Yang pertama, sebagai penampung fragmen ide atau gagasan pokok seluruh paragraf. Kedua, alat untuk memudahkan pembaca untuk memahami jalur pikiran penulis. Yang ketiga, penanda bahwa pikiran baru dimulai. Keempat, alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara lebih sistematis. Yang kelima, dalam rangka keseluruhan karangan, paragraf dapat berguna sebagai pengantar, transisi, dan kalimat penutup. Yang keempat, ada unsur, terdiri dari transisi, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas atau penjelas. 4 unsur ini tampil secara bersama atau sebagian. Oleh karena suatu paragraf mengandung 2 unsur wajib, kalimat topik dan kalimat pengembang. Kalimat utama atau kalimat pikiran utama merupakan dasar pengembangan suatu paragraf, karena kalimat utama mengandung pikiran utama. Kalimat utama biasanya di awal dan di akhir paragraf. Berdasarkan penempatan inti gagasan atau ide pokok dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada deduktif. Kalimat utama diletakkan di awal paragraf. Induktif. Kalimat utama diletakkan di akhir paragraf. Varian. Kalimat utama diletakkan di awal dan diulang di akhir. Deskriptif atau naratif. Kalimat utama tersebar di dalam seluruh paragraf. Kalimat penjelas merupakan kalimat yang berfungsi sebagai penjelas dari gagasan utama. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi gagasan penjelas, seperti judul atau kepala karangan. Untuk membuat suatu kepala karangan yang baik, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Antara lain, 1. Provokatif atau menarik. 2. Berbentuk frase. 3. Relevan atau sesuai dengan isi. 4. Logis. 5. Spesifik. Sekian dan saya ucapkan terima kasih.